Pertama kali, saya posting tentang motong kain pakai solder di Instastory, respon teman saya yang dari teknik elektro tuh kayak gini. Hah? Kain di solder? Baru pertama kali dengar orang solder kain. Kamu memang kreatif dan kreatif. Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Perkenalkan, nama saya Trisa, biasa dipanggil Cici di channel sebelah atau Risa di channel tetangga. Di video ini saya pengen membahas sesuatu yang sering ditanyakan ke saya lewat inbox, baik di Instagram, WhatsApp, maupun email, yaitu motong kain pakai solder. Secara teori saya nggak terlalu ngerti jenis solder, watt solder, ataupun jenis kain. Apa yang saya bagikan ini hanya sesuai pengalaman saya. 2 tahun lalu, tepatnya tanggal 6 Agustus 2018, itu awal saya memulai channel YouTube. Saya bahas tentang memotong kain pakai solder. Peminatnya lumayan banyak karena sampai sekarang saya masih sering dapat inbox yang nanya tentang topik tersebut. Motong kain pakai solder ini tujuannya supaya kain yang kita potong itu bentuk dan ujungnya juga langsung rapi. Tahu kan kalau kita potong kain pakai gunting, bagian tepinya pasti enggak rapi. Kalau udah berbentuk gini, kita mau kreasikan apa aja juga bisa. Ini adalah contoh bunga yang saya buat pakai solder. Semua tutorialnya udah pernah saya bagikan di playlist yang muncul di kanan atas. Kalian tinggal aktifkan aja teks bahasa Indonesianya. Buat bunga pas banget kalau kita potong kainnya pakai solder. Nah, pertanyaan yang pengen memulai, apa aja yang perlu kita siapkan? Pertama udah pasti solder, dudukan solder, alas pemotong ini saya pakai lantai keramik, dan cetakan. Kita bahas dari solder. Solder ini benar-benar cuma mana solder buah. Kita bahas dari solder. Solder ini benar-benar cuma solder biasa yang dipakai buat barang-barang elektronik, bukan solder khusus kain. Kemarin saya belinya di Medan, toko spare part elektronik. Makanya nggak heran kalau penjualnya juga nggak tahu kalau kita tanya-tanya tentang solder kain. Karena solder yang mereka jual itu memang solder untuk HP atau benda elektronik. Sekarang udah banyak banget yang jualan online. Jadi saya akan menuliskan link pembelian di deskripsi. Kalian tinggal cari aja mana penjualan atau review yang paling baik. Saya beli di tahun 2017, itu sekitar 100.000. Buat saya lebih nyaman kalau kita pakai model yang seperti pen gini, dibandingkan dengan yang model tembak. Pegang yang model tembak itu lebih susah buat saya. Untuk watt solder ini kemarin saya pernah beli yang 25 watt. Pemakaian sekitar setahun itu rusak. Terus saya beli lagi yang 40 watt. Kesimpulannya, watt yang lebih tinggi itu lebih mudah untuk digunakan. Tapi saya merasa lebih panas juga. Jadi kalau untuk pemakaian lama sekitar 1-2 jam, saya bungkus pakai kapas gini biar nggak terlalu panas. Setelah kita pilih soldernya, selanjutnya beli mata solder yang runcing atau yang sangat kecil. Ini penting banget karena awal saya pakai mata solder bawaan gini itu gede banget dan nggak rapi kalau kita motong kain. Seperti ini perbandingannya. Kelihatan banget kan mana yang sering dipakai dan yang nggak pernah dipakai. Ini mata solder bawaan yang nggak pernah saya pakai. Ini mata solder runcing yang saya beli terpisah di toko yang sama. Kalian tinggal tanya aja ke penjual mata runcing yang cocok ke solder yang akan kalian beli. Untuk dudukan solder, kalian bisa beli yang model apa aja. Yang penting bisa meletakkan solder sementara. Karena kita juga nggak mau kan kalau meja rusak gara-gara soldernya kita letakkan di meja. Kemudian untuk alas pemotong ini juga biar meja nggak rusak. Kita bisa pakai kaca atau keramik gini. Kebetulan di rumah saya banyak banget sisa keramik, jadi saya pakai ini. Seminggu sekali kalau keramiknya terlalu kotor, karena sisa kain, kita tinggal bersihkan aja pakai penggaris. Selanjutnya cetakan ini juga bisa dibeli online. Tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga bisa. Kalian bisa cek video saya yang ini, tinggal diaktifkan teks bahasa Indonesia. Bikin cetakan ini bisa pakai kaleng bekas. Tinggal cari cetakan atau gambar di Google, kita print, terus gambar di atas kaleng dan gunting. Yang nggak mau repot bisa beli online, saya tulis link pembelian di deskripsi juga. Next kita bahas kain. Kain apa aja sih yang bisa kita pakai?
Kain yang bisa dipotong pakai solder itu biasanya kain sintetis atau semi-sintetis. Secara teori, kain sintetis itu kain yang melalui proses kimiawi dan minyak bumi, yang dicampur sedemikian rupa yang nantinya akan menghasilkan material baru dari jenis campuran ini. Itu secara teori. Bahasa gampangnya kain buatan, yang artinya kain dari serat alami nggak bisa kita potong pakai solder. Contoh kain serat alami yang sering kita jumpai itu kain katun. Padahal kain katun ini yang paling populer dalam dunia kerajinan tangan, dengan motifnya yang cakep dan lucu. Tapi sayang banget kita nggak bisa potong kain katun pakai solder. Dari berbagai jenis kain sintetis atau semi-sintetis, yang sering saya pakai adalah kain tile, kain organdi, kain chiffon, kain furing, dan kain krep. Yang enggak terlalu saya pakai adalah kain satin, kain flanel, dan kain renda. Karena 3 kain itu agak susah untuk dipotong buat saya. Karena teksturnya yang tebal dan kainnya juga sering bergerigi, jadi terasa sedikit kasar di bagian ujung. Yang paling gampang dipotong itu kain tile, organdi, dan chiffon. Karena teksturnya yang tipis. Jadi sekali lewat itu langsung kepotong. Nih, video ini nggak saya percepat dan kalian bisa lihat potongnya itu enteng banget, gampang banget. Sekali lewat langsung cerai alias putus hubungan alias kepotong. Pita satin dan pita gross grain juga bisa kita potong pakai solder. Hasilnya juga lebih rapi dibanding kita bakar pakai mancis. Dari penjabaran tadi, yang paling sering ditanya ke saya itu kenapa potongannya kurang rapi. Yang bisa saya sarankan, coba pakai solder dengan watt tinggi, sekitar 40-60 watt. Tapi harus hati-hati juga karena panas banget. Setelah itu, mata solder ini paling penting. Cari yang runcing, kecil, kurus. Pastinya solder harus panas dulu, baru kalian pakai buat potong. Kemudian alas juga. Sebisa mungkin pakai alas yang rata dan tahan panas, seperti kaca atau keramik. Jangan pakai alas karton. Ini juga awal saya belajar motong kain pakai solder, saya pakai karton tebal berlapis-lapis. Ternyata beda banget hasilnya kalau kita pakai alas rata yang tahan panas dibanding dengan karton yang kemungkinan itu bisa meleleh. Tergores. Setelah semuanya udah disiapkan, tinggal banyak latihan dan please ingat harus hati-hati karena solder ini panas banget. Tangan saya udah pernah melewati semua cobaan hidup. Kena gunting, jarum, lem tembak, solder, lilin, lengkap deh. Saya pernah lihat orang update status. Tangan crafter itu nggak bakalan mulus, cantik, anggun. Karena ya itu tadi, banyak cobaan hidup saat kita ngerjain perintilan kecil. Kalau ada pertanyaan lain boleh tulis di kolom komentar. Saya selalu baca komentar kok. Oke, semoga bermanfaat. See ya!